Para daerah keempat Partai Golongan Karya Kabupaten Pesawaran secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Satu lagi, kan 3 Pak. Oh iya. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Atma Fuji Izati melaporkan dari Museum Transmigrasi Kabupaten Pesawaran yang pada hari ini tanggal 21 Juli 2020 DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran ini melaksanakan musda keempat. Nah, kalau kita lihat dari rundown acaranya bahwa musda kali ini nantinya akan dibuka oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung sekaligus Bapak Gubernur Provinsi Lampung, yaitu Bapak Arinal Junaidi. Nah, dalam musda kali ini juga dihadiri oleh Bapak Bupati sebagai pembina partai politik yang ada di Pesawaran. Nah, yang nantinya juga akan memberikan sambutan dalam musda kali ini. Sudah nampak hadir beberapa pimpinan dari partai politik yang ada di Pesawaran. Untuk lebih jelasnya bagaimana suasana yang ada di dalam, ikuti liputan ini sampai dengan selesai. Sempat dipastikan hadir untuk membuka acara musda keempat DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran. Bapak Insinyur Arinal Junaidi menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh kader Golkar yang ada di Pesawaran. Bahwa dirinya berhalangan hadir dan itu pun disampaikan secara langsung di atas podium oleh Sekjen DPD Provinsi, yaitu Bapak Haji Ismet Roni SH.MH. Yang dalam isi pidatonya ia mewakili Ketua DPD Provinsi untuk membuka musda tersebut. Lebih lanjut dalam sesi wawancara dengan Unique CV, Ismet Roni berharap bahwa musda harus menjadi ajang persatuan seluruh kader Partai Golkar dan mengedepankan azas musyawarah apalagi akan menghadapi pilkada. Sebagai Sekretaris Jenderal mewakili Bapak Arinal yang pada hari ini tidak bisa hadir, ini apa yang ingin disampaikan Pak untuk musda DPD Golkar Kabupaten Pesawaran hari ini? Ya, saya hari ini mewakili Ketua DPD 1 ya, Pak Arinal yang tidak dapat hadir pada pelaksanaan musyawarah daerah keempat Partai Golkar Kabupaten Pesawaran ini. Tentunya pesan beliau pada saya, jadikanlah ajang musyawarah daerah ini menjadi ajang persatuan dan kesatuan agar tetap solid dan tidak terpecah. Makanya yang kita utamakan adalah ajas musyawarah mufakat, apalagi kita sedang menghadapi pilkada yang akan datang. Jadi ini kita jadikan ajang untuk mempersatukan semua kader-kader Partai Golkar yang ada di Kabupaten Pesawaran. Oke, sesuai dengan sambutan yang Bapak sampaikan tadi, ini kemungkinan besar katanya akan memberikan rekomendasi ke Insya Allah Pak Denny Ramadana Golkar. Kader terbaik sendiri dari Partai Golkar seperti Pak Irsa, kemudian ada Mustika Baru yang sepertinya sudah siap untuk diusung menjadi bakal calon bupati maupun wakil bupati Pesawaran, Pak. Yang mengatakan siap kan Mbak, yang mengatakan siap, ya kan, bukan mereka. Jadi kita gini, Partai Golkar ini kan dalam berkoalisi nggak mesti harus ada wakil, tapi kita bisa berkoalisi pemerintahan, bisa berkoalisi pembangunan. Oleh karena itu dengan segala pertimbangan kita usung Pak Denny Ramadana. Oke, kalau boleh tahu Pak, apa alasannya untuk kembali mengusung Bapak Denny Ramadana? Ya banyak hal nggak perlu harus saya sampaikan di sini karena ini kan strategi dalam pilkada. Kita kan harus menyusun strategi, itu saya sampaikan tadi. Koalisi itu tidak hanya harus ada wakil di situ, tapi kita bisa koalisi pemerintahan, koalisi dalam pembangunan Kabupaten Pesawaran ini. Gitu loh. Cukup ya. Ia juga menegaskan sikap Partai Golkar di Pilkada Pesawaran di bulan Desember mendatang akan tetap mendukung pertahanan untuk diusung sebagai calon Bupati Pesawaran.
Di sela-sela istirahat pada acara Musda DPD Golkar, Bapak Yusa SHMH sebagai Ketua DPD Partai Golkar mengutarakan bahwa keinginannya untuk kembali memimpin partai yang berlambang pohon beringin tersebut. Ketika disinggung sikap dari DPD Golkar Pesawaran terkait rekomendasi partai yang tetap berlabuh ke Dendi Ramadona, ia menjawab bahwa ia patuh atas keputusan dari DPD Provinsi Lampung. Adapun hasil musda keempat DPD Partai Golkar Pesawaran, Yusa kembali terpilih untuk tetap menahkodai partai tersebut pada periode selanjutnya. DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran ini yang masa jabatannya sebentar lagi akan habis setelah musda ini digelar. Ini ada keinginan untuk maju kembali mencalonkan diri atau seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Musda ini yang keempat di Kabupaten Pesawaran ini akan dibuka nanti karena dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga saya belum habis waktunya, masih ada kesempatan lagi untuk nyalon yang kedua, maka insya Allah saya akan mencalonkan lagi di Ketua DPD Partai Kabupaten Pesawaran untuk periode 2020-2025. Oke, program yang sudah dirancang untuk kemudian nanti ditawarkan kepada anggota yang akan memilih itu apa, Pak? Untuk masa depan atau bagaimana kelanjutan dari DPD Golkar Pesawaran ke depan? Program ke depan rasanya sesuai dengan instruksi dari DPD Partai Golkar Provinsi Lampung tadi, sesuai dengan sambutan Sekjen mewakili Ketua DPD Provinsi Lampung, yaitu diupayakan supaya ke depan minimal bisa memiliki gedung sendiri. Itu diupayakan, kami berupayakan. Ya, karena bagaimanapun juga bukan kita ingin setelah musda nanti, kalau saya terpilih lagi. Kemudian Pak, sesuai dengan sambutan yang disampaikan oleh Sekjen mewakili Bapak Arinal sebagai ketua dari provinsi, ini bahwa dari Partai Golkar ini kembali akan mengusung Bapak Denny sebagai petahana untuk maju di pilkada kontestasi pilkada di 2020 Pesawaran. Nah, ini bagaimana tanggapan dari DPD Golkar Pesawaran? Ini sebelumnya sudah dimusyawarahkan atau seperti apa, Pak? Ya, kami ini patuh dan loyal terhadap pimpinan. Apapun instruksi dari DPD 1, perpanjangan dari DPP, kami siap melaksanakan. Itu harus dilaksanakan. Kenapa tidak mengutus sendiri dari kader-kader terbaik dari Partai Golkar? Padahal kan Partai Golkar ini kan partai yang besar dan tentu juga mempunyai kader-kader terbaik sendiri, Pak. Begini, dalam pilkada ini tadi, koalisi ini musyawarah dari beberapa partai. Ya kan? Nanti dari musyawarah dari beberapa partai itulah bersepakat akan menentukan siapa wakil, siapa yang menjadi kepala daerahnya. Sesuai itu biasanya yang musyawarah kami dilibatkan termasuk DPD 1, termasuk DPP, maka hasil musyawarah itulah yang akan kami laksanakan sebagai loyalitas terhadap partai. Terima kasih, Bapak. Oke, Pak, sebagai ketua pelaksana dari Musda DPD Golkar Pesawaran hari ini memang diadakan karena masa periodenya sudah habis atau karena akan menghadapi kontestasi pilkada 2020 di Pesawaran? Ya, jadi sebetulnya masa bakti kepengurusan periode yang sekarang itu 2016-2021. Tetapi karena dinamika yang terjadi, Partai Golkar beberapa waktu yang lalu mengadakan musyawarah nasional yang memilih ketuanya Bapak Insinyur Erlangga Hartarto, maka sebagaimana kebiasaan Partai Golkar itu biasanya konsolidasi partai itu top down. Jadi begitu ada Munas dilanjutkan dengan Musda di DPD 1, dilanjutkan juga dengan Musda di DPD 2. Oke,
musda ini nantinya akan selesai hari ini atau kemungkinan bisa berlanjut sampai besok? Hari ini. Selesai sampai hari ini? Hari ini. Oke, kemudian ini nanti akan ada aklamasi atau ada proses demokratis dengan adanya beberapa calon yang akan maju? Di dalam sidang paripurna pelaksanaan musda nanti, itu dibuka kesempatan untuk pendaftaran bakal calon ketua. Siapapun yang ingin mendaftarkan diri menjadi bakal calon ketua, dipersilahkan untuk mendaftar dengan persyaratan-persyaratan seperti yang tercantum di dalam tatib, yaitu untuk menjadi bakal calon minimal dia didukung oleh 30% suara. Itu dibuka. Apabila nanti ada yang mendaftar berarti kita akan pemilihan secara demokratis. Apabila ternyata ada yang mendaftar tetapi dukungannya mayoritas 100%, maka berarti suaranya perolehannya ya 100% lawan kota kosong. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mewakili dari pengurus DPD Golkar Provinsi ya. Ini ada yang ingin disampaikan tidak untuk musda keempat dari Golkar Kabupaten Pesawaran? Pertama kami mengucapkan selamat musda keempat Partai Golkar Pesawaran. Kemudian kami berharap dengan musda ini Partai Golkar makin solid, makin besar, makin menunjukkan aktivitasnya di tengah-tengah masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat. Harapan untuk pengurus ke depan? Ya, saya berharap makin solid dan semakin mengakar ke bawah dan kemudian bisa menunjukkan sebagai partai yang modern, partai yang besar, partai yang aspiratif, partai yang peduli dan sosial masyarakat. Ya.